Oke, kita lanjut lagi ya, bahas soal yang kemarin. Webcamnya dihidupkan. Recording in progress. Kemarin itu sampai nomor berapa? Pengumuman sudah kan ya kemarin itu. Lanjut ke nomor 7. Apakah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali selalu dapat segera yang A dibuat buku tanahnya, sertakan pertimbangan saudara, yang B diterbitkan sertifikat haknya, sertakan pertimbangan saudara. Nah, untuk buku tanah ya, untuk buku tanah walaupun ada yang keberatan, walaupun ada yang sengketa, buku tanah itu tetap nanti akan dibuatkan. Dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya kita lihat di sini ada di PP 2497. Ya, sudah terlihat? Di pasal 30 terlihat nggak? Udah Bu kelihatan. Ya. Nah, di sini 30 ayat 1, atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3, hak atas bidang tanah yang A, yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah. Nah, ini udah jelas ya, dia tidak ada yang disengketakan. Semua datanya sudah lengkap. Kemudian yang B, yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah, itu ada catatan hal-hal yang belum lengkap, ya. Kemudian yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan, tapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan, dilakukan pembukuan. Kenapa Jihan? Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan, tapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, dalam buku tanahnya diberikan catatan adanya sengketa. Ya. Kemudian kepada pihak yang keberatan, ya, diberitahukan oleh Kepala Panitia Adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Ya. Kemudian ada juga yang data fisik atau data yuridis disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan, ya. Nah, tetap juga dilakukan pembukuannya dalam buku tanah, tapi dengan adanya catatan adanya sengketa tersebut. Kemudian data fisik dan data yuridis tersebut, kalau misalnya ada yang disengketakan dan diajukan ke pengadilan, maka akan dibukukan dalam buku tanah dan mengosongkan nama pemegang haknya. Jadi intinya dalam keadaan apapun, ya, buku tanah itu akan selalu bisa terbit. Ya, walaupun ada keberatan, ada sengketa, tetap dibuatkan buku tanah. Akan tetapi dalam buku tanah tersebut diberi catatan, ya, kalau misalnya ada pihak yang keberatan atau ada pihak yang bersengketa, ya, sudah masuk ke dalam gugatan pengadilan. Nah, kemudian ini di ayat selanjutnya, ya, kalau yang di huruf B catatan itu hapus, ya, kalau ada tambahan alat pembuktian. Tadi kan yang ayat 1 huruf B, kalau dia data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, ya. Jadi kalau sudah ada tambahan alat pembuktian, maka catatan di buku tanah
kalau data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, itu bisa dihapus. Demikian halnya jika telah lewat waktu 5 tahun, ya, ini atau ya berarti bisa salah satu data fisik atau data yuridis yang kurang untuk proses pensertifikatan tanah. Itu kalau misalnya datanya kurang, bisa diserahkan tambahan alat bukti atau telah lewat waktu 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan. Nah, kemudian catatan di buku tanah, huruf C, tadi huruf C itu apabila ada sengketa tapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan. Ya, jadi di buku tanah itu sudah ada catatannya. Nah, itu bisa dihapus catatannya kalau telah ada penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya. Nah, kemudian kalau di huruf D itu buku tanah, data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan sudah diajukan gugatan ke pengadilan, tapi tidak ada perintah penyitaan dari pengadilan. Ya. Nah, kemudian berarti catatan di buku tanah itu bisa hapus jika telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau telah diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, demikian halnya ini di poin C, ya, poin C atau poin E, ya, data fisik dan data yuridis sengketa diajukan ke pengadilan, juga ada putusan penyitaan, ya, itu dapat dilakukan bila para pihak telah berdamai dan diperoleh putusan mengenai sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali selalu dapat segera dibuat buku tanahnya? Jawabannya dapat atau tidak. Dari ketentuan pasal tadi, yang di dalam itu menjadi bisa jadi ada pertemuan kemudian gimana? Selalu dapat dibuat nggak buku tanahnya? Ya, dari ketentuan tadi pasal 30 PP 2497. Ya. Dari ketentuan pasal 30 PP 2497, apakah selalu dapat dibuatkan sertifikat buku tanah? Jawabnya selalu dapat dibuatkan. Ya, apabila ada data yang tidak lengkap atau ada yang keberatan atau ada yang mengajukan gugatan, ya, jadi hal tersebut dicatat di dalam buku tanah tersebut. Nah, kebalikannya itu ada di poin selanjutnya yang B, diterbitkan sertifikat haknya. Apakah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali selalu dapat segera diterbitkan sertifikat haknya? Ya, nah kita lihat kepada PP 2497 juga.
Di pasal selanjutnya, kalau tadi buku tanah diatur di pasal 30 PP 2497, untuk penerbitan sertifikat ini ada di pasal 31 ya. Pasal 31 sertifikat ayat satunya, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar. Ayat 2 ya, jika di dalam buku tanah terdapat catatan ya dalam pasal 30 ayat 1 huruf B, huruf C, D, dan E yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, maka penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Ya, jadi kebalikan dari buku tanah, ya, kebalikan dari buku tanah. Kalau tadi buku tanah selalu bisa dapat diterbitkan, tapi dalam penerbitan sertifikat selama masih ada catatan di buku tanahnya, maka sertifikat akan ditangguhkan terbitnya. Ya, sertifikat akan ditangguhkan terbitnya sampai catatan yang ada di dalam buku tanah itu dihapuskan. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nomor 8, bagian-bagian dari sertifikat itu terdiri dari apa saja? Coba Jihan. Sebutkan bagian-bagian dari sertifikat dan data apa saja yang dimuat dalam tiap bagian itu. Apa Jihan? Bagian-bagian dari sertifikat ini pada waktu UTS sudah saya jelaskan. Bagian-bagian dari sertifikat. Gimana Jihan? Ibu, maaf. Kenapa? Ini bukan sih Nggak dengar saya. Ada apa di situ? Bagian-bagian dari sertifikat. kayak nama pemegang hak atas tanahnya. Yang lain ada Kayak pertama itu jenis hak tanahnya. Itu nggak sih, Bu? yang lain ada yang bisa jawab nggak? Bagian-bagian dari sertifikat dan data apa saja yang dimuat dalam tiap bagian itu. Pertama, adanya salinan buku tanah. Kedengeran nggak, Bu? Suara saya. Salinan buku tanah itu isinya apa?
Salinan buku tanah itu merupakan isinya adalah data yuridis. Surat ukur atau gambar situasi berisikan data fisik, ya. Jangan lupa lagi, ini udah sampai capek saya ngulang-ngulang terus ya. Kemudian yang nomor 9, jual beli antara Lisa dan Dewi. Ya, jual beli antara Lisa dan Dewi. Ya, di tanggal 3 Juli 2018. Siapa yang buat aktanya? Jual beli antara Lisa dan Dewi di tanggal 3 Juli 2018. Siapa yang buat aktanya? Di tanggal 3 Juli 2018, itu setelah berlakunya PP 1061, sudah ada PPAT, berarti jual belinya dilakukan di hadapan PPAT. Ya, yang membuat akta jual belinya siapa? Ya, si PPAT-nya. Ya, yang membuat akta jual beli adalah PPAT dan ditandatangani di hadapan PPAT. Siapa yang menandatangani akta jual beli? Sudah pasti penjual, pembeli, PPAT, dan 2 orang saksi. Ya. Sejak saat kapan hak atas tanah berpindah dari Lisa kepada Dewi? Sejak ditandatanganinya akta jual beli. Ya. Karena ada syarat tunai dalam jual beli, ya, berdasarkan jual beli hukum adat. Jadi maksud tunai di sini adalah pada saat bersamaan penjual menyerahkan hak atas tanahnya kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran harganya. Ya. Berapa harga yang tercantum dalam akta jual beli? Berapa kemarin itu jual belinya dilakukan? Ya. Jual belinya kan harganya 8,5 M. Sudah diberikan persekot atau uang muka sebesar 2 M. Berarti masih sisa berapa? Ya, 6,5 M. Nah, yang ditulis di akta jual beli itu yang harga yang mana? Yang dibuat harga pembelian di akta jual beli itu harga yang mana? Harga yang 8,5 M, ya. Jadi yang dibuat harganya adalah 8,5 M. Kemudian nomor 10, dokumen-dokumen apa yang diserahkan kepada Julian untuk jual beli. Ya. Keperluan jual beli apa saja di sini? Ya, dokumen kita bagi kembali lagi menjadi 3. Ya, dokumen mengenai haknya, kemudian pemegang haknya, dan dokumen tentang lain-lain. Dokumen tentang haknya, karena jual beli dilakukan di tanggal 3 Juli 2018, sudah bersertifikat atau belum tanahnya? Ya, di sini kita lihat 25 Juni 2018 sudah ada sertifikat. Ya. Berarti pada saat pelaksanaan jual beli di tanggal 3 Juli 2018, maka surat tentang haknya adalah asli sertifikat atas nama L, atas nama Lisa. Kemudian surat mengenai pemegang haknya
itu ada KTP Lisa dan KTP Dewi. Ya. Kemudian surat lain-lain, ini ada bukti lunas BPHTB, bukti lunas PPH, bukti lunas PNBP, dan bukti lunas PBB tahun 2018. Ya, tinggal kalian tambahkan dengan dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya ada di materi yang sudah saya berikan. Nah, ini dokumen sampai nomor 7 ya. Kalau untuk keperluan jual beli. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di nomor 10 itu yang ditanyakan adalah untuk keperluan jual beli. Ya, jadi kalian jawab tadi sampai dengan nomor 7. Kemudian di nomor 11 ternyata ditanyakan lagi dokumen-dokumen. Ya, bedanya apa? Nomor 10 dengan nomor 11. Coba, ada yang tahu bedanya antara soal nomor 10 dengan soal nomor 11? Ibu, maaf, slide soalnya belum kelihatan. Oh. Sudah? Bedanya antara nomor 10 dengan 11 apa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Bedanya kalau yang nomor 11 itu ditambah akta jual beli antara Liza dan Dewi yang dibuat PPAT, Bu. Iya, maksud saya gini, dari pertanyaannya bedanya apa? Ya, jadi kalau nomor 10 ditanya untuk keperluan jual beli. Berarti jual belinya sudah terjadi atau belum? Di nomor 10. Jual belinya sudah terjadi belum? Belum, ya. Kalau di nomor 10 yang ditanya itu dokumen untuk jual beli, berarti jual belinya belum terjadi. Ya. Di nomor 11 itu yang ditanyakan adalah dokumen-dokumen untuk pendaftaran jual beli. Ya, jadi di nomor 11 itu jual belinya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti tinggal nanti kalian tambahkan dokumen ini dengan dokumen yang ke-8. Jadi jawaban nomor 10 tadi dari nomor 1 sampai 7, tapi jawaban nomor 11 itu dari 1 sampai 8. Ya, akta jual beli ini masuk ke dokumen apa? Ya, para pemegang haknya, kelompoknya masuk ke kelompok yang kedua, dokumen-dokumen. Ya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bedanya 10 dengan 11 sudah cukup jelas. Jadi kalau nomor 10 itu baru akan dilakukan jual beli, belum terjadi jual beli. Ya. Kalau kemarin nomor 4 yang ditanya, ini dokumen-dokumen untuk apa? Pendaftaran tanah pertama kali. Jadi jangan bingung ketukar-tukar. Ya, di nomor 4 ini ditanya dokumen untuk pendaftaran tanah pertama kali, berarti belum ada sertifikat.